Halo semuanya, jadi malam ini gue Santi dari Saya Pilih Bumi mengunjungi nih Mas Edi. Mas Edi ini tuh punya karya yang dia buat dari sampah-sampah apapun, dan bisa dibuat suatu karya, salah satunya tuh lukisan juga. Jadi malam ini kita tuh bakal sharing-sharing mengenai hal itu. Ya Mas Edi ya? Iya, pastinya. Jadi buat teman-teman semua yang ada di rumah, ikutin terus video kita. Nah, di sini kita akan sedikit berbagi soal bagaimana cara memanfaatkan limbah plastik menjadi sebuah karya, begitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat, juga menginspirasi kita semuanya yang ada di rumah saat ini. Ya, thank you banget ya. Tetap stay tune ya di acara kita pada malam hari ini. Thank you banget. Oke Mas, jadi gimana nih awalnya Mas Edi bisa mengolah sampah-sampah bisa menjadi sebuah karya? Awalnya tuh gimana sih Mas? Ya, baik. Kebetulan memang saya sendiri bergerak di bidang lingkungan hidup, terutama dalam hal pengolahan limbah. Artinya bukan hanya limbah plastik ya, segala jenis limbah kecuali limbah medis seperti itu. Nah, sebelum saya melukis dengan plastik ini, saya justru lebih dulu membuat rumah dari sampah. Nah, jadi kegiatan saya sejauh ini keliling Indonesia, ya masuk ke wilayah-wilayah pelosok untuk berbagi pengalaman. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ada di desa-desa kecil ataupun desa-desa pelosok bisa memiliki skill juga dalam hal pengolahan sampah. Bukan hanya sampah saja, tapi bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi daerah mereka untuk bisa diketahui oleh masyarakat luas seperti itu. Nah, terutama soal pertanian organik, ya kita juga mengembangkan home industry untuk meningkatkan taraf ekonomi kerakyatan di daerah mereka seperti itu, dengan memanfaatkan hal-hal yang sangat sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa seperti itu kira-kira. Wah, keren banget ya Mas. Nah Mas, tadi kan Mas bilang ke daerah-daerah ya? Iya. Nah itu awalnya tuh gimana mereka bisa menerima gitu kedatangan Mas Edi sendiri ke daerah-daerah itu, terus bisa sampai mereka ikutan untuk buat karya kayak Mas Edi? Ya, sebenarnya memang di sini kita membutuhkan strategi ya. Ya, bagaimana kita bisa mendekatkan diri secara emosional terhadap masyarakat yang sama sekali mungkin kita belum pernah kenal, kita belum pernah tahu, dan kita tidak punya keluarga di sana, dan kita bukan orang asli sana gitu. Nah, cara yang paling tepat untuk bisa masuk ke apa ya? Artinya ruang lingkup mereka, bagaimana kita bisa menjadi keluarga mereka, itu kita masuk dari sisi permasalahan mereka. Apa sih masalah mereka? Misalnya kalau daerah itu adalah pegunungan, otomatis lebih banyak mereka menjadi petani pekebun. Nah, jadi kita lihat bagaimana kesulitan mereka ataupun apa yang mereka butuhkan seperti itu. Misalnya bercocok tanam. Nah, apakah mereka bisa memperbaiki taraf hidup mereka dari pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, begitu juga kalau kita misalnya di pesisir. Nah, kita harus jadi petani, ikut sama mereka. Nah, harus jadi nelayan, ikut sama mereka supaya kita tahu bagaimana nih kesulitannya mereka. Nah, setelah kita tahu apa permasalahan mereka, baru kita kasih solusi. Kita kerjakan sesuatu yang bisa mengangkat perekonomian mereka. Nah, makanya akhirnya kita kasih coba peluang-peluang. Nah, bagaimana supaya desa ini terekspos seperti itu. Ya, sembari kita mengedukasi masyarakatnya juga, ya termasuk anak-anak ya. Kalau saya sih selama ini membuat jungle class, mengajari bahasa asing juga, kreativitas juga, ya pertanian juga, membuat industri kreatif juga atau home industry ya, dengan memanfaatkan hal-hal yang sangat sederhana mungkin seperti plastik ini menjadi sebuah karya. Bukan hanya plastik aja yang bisa kita olah, banyak ya, botol kaca, botol plastik, apa saja. Nah, bisa jadi rumah, bisa jadi beton, bisa jadi ter, bisa jadi macem-macem. Bener-bener dari hal kecil jadi sesuatu yang besar ya Mas ya? Ya, nah itu yang pasti. Kalau misalkan nih Mas, untuk pembuatan lukisan misalkan,
pembuatan lukisan gimana sih Mas prosesnya dari plastik bisa jadi di atas kanvas seperti ini, jadi lukisan gitu? Ya baik, kalau untuk membuat lukisan ini sebenarnya sederhana sih, sama saja seperti pelukis-pelukis pada umumnya yang menggunakan cat. Nah, ya contoh kecilnya, kalau cat ada warna kuning, plastik juga ada warna kuning. Nah, kalau cat ada warna putih, maka plastik juga ada. Ya, hitam, biru, hijau, merah, itu semua ada. Nah, permasalahannya kadang orang tidak berpikir tentang bagaimana menggradasi. Jadi intinya melukis dengan limbah plastik itu sama saja sih sebenarnya. Awal kita harus punya kain kanvas. Ya, yang pasti kanvas dulu ya. Nah, baru yang kedua sketsa. Kita harus bisa buat sketch dulu. Apa yang mau kita gambar itu harus kita sketch dulu. Nah, baru kita gunting plastik itu. Kalau mendasari misalnya seperti gajah ini. Nah, kita harus buat dulu warna dasarnya. Dasarnya apa nih? Kita harus perhatikan kita maunya cahaya dari mana. Itu harus kita tahu. Yang mana aja yang kena gelap, yang mana kena terang. Artinya perspektif lah, dimensi. Iya, dimensi. Nah, jadi setelah itu, setelah warna dasar bisa kita penuhi semuanya, itu harus digunting ya. Jadi waktu yang paling lama mengerjakan lukisan dari limbah plastik ini adalah menggunting plastiknya gitu. Yang tersulit adalah menggradasi. Nah, jadi setelah penuh itu baru kita ikuti lagi soal-soal pencahayaan tadi, lightingnya. Nah, dari mana yang harus kita gelapi, di mana harus kita terangi, seperti itu aja sih sebenarnya. Nah, hanya bedanya dengan cat itu, kalau cat kita bisa campur warna di bawah, langsung kita gores dan kita bermain tone untuk mengambil gradasi. Kalau ini nggak bisa, kita harus timpa. Plastik itu ditimpa-timpa seperti inilah misalnya. Nah, contoh lah, kalau kita mau membuat kayak warna orange, karena plastik jarang sih ada orange gitu ya. Nah, kita bisa timpa seperti ini. Jadi percampuran dua warna plastik. Iya, kuningnya di belakang, merahnya di depan gini misalnya. Nah, ataupun bisa jadi kuningnya di depan atau merahnya di belakang. Timpa. Kalau belum mendapat belum kita dapat orange, timpa lagi kuningnya gitu. Nah, itu yang kita buat terus jadi gradasi seperti ini. Sampai gitu akhirnya ya. bisa kayak gini nih Mas. Iya, benar. Nah guys, jadi gimana nih kalian mau nyoba melakukan perubahan kecil dari sampah sekecil ini yang tidak ada harganya bisa jadi berharga banget. Bisa jadi mainan buat adik-adik kalian atau bisa jadi hadiah buat orang tersayang. Padahal kalau misalkan kita diemin sampah ini doang nih bakal jadi gak baik banget buat bumi, bakal ngerusak lingkungan. Gimana kalau enggak kita manfaatin aja, ya kan? Nah, untuk podcast hari ini mungkin segitu dulu. Jangan lupa kalian share konten bermanfaat ini ke teman-teman kalian. Terus juga follow sosial media Mas Edi. Username Mas? Kalau sosial media saya semuanya Edi _art_studio. Edi Art Studio. Nah tuh guys, jangan lupa ya Edi Art Studio. Terus follow juga saya Pilih Bumi. Like, comment, share. Pokoknya konten bermanfaat pasti akan menimbulkan perubahan yang besar. Oke, dadah guys. Yo, bye. Salah satu contoh mungkin seperti lukisan yang ada di belakang kita ini. Nah, ini menceritakan tentang